Pertama Rahma, menurut saya harus kita luruskan dulu beberapa salah paham. Pertama, banyak orang yang seperti terkejut ketika Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Menurut saya nggak perlu itu, karena berulang-ulang Surya Paloh melakukan hal yang sama. Sebelum PD Perjuangan mengusung resmi Jokowi, Surya Paloh dan Nasdem lah yang mengajukan Jokowi. Sebelum partai yang lain mengajukan Ahok di Jakarta, Surya Paloh dan Nasdem lah yang mengajukan mereka. Pionir jadi ya. Ridwan Kamil juga dulu. Jadi ada dua hal yang penting di sini. Yang pertama adalah berpolitik itu adalah mengatur perebutan momentum. Dan dalam soal itu harus diakui bahwa Surya Paloh mengambil momentum di saat yang lain masih terus-menerus mempersiapkan diri. Terlalu lama, warming up-nya terlalu lama. Itu penting. Lalu kemudian yang kedua, yang menurut saya juga penting dalam kaitan dengan ini bahwa adalah ketika kemudian nama Anies diajukan oleh Nasdem, ada satu perbedaan yang harus kita garis bawahi di antara Anies dengan Jokowi. Tadi kan ada pertanyaan, apakah Anies akan jadi boneka oligarki juga pekerja partai? Ya, petugas partai. Pak Jokowi itu sudah jadi pekerja partai sejak jadi wali kota di Solo, bukan ketika jadi presiden. Dan Anies berhasil tidak jadi pekerja partai selama 5 tahun jadi gubernur. Wah, poin bagus ini. Ini penting menurut saya untuk digarisbawahi supaya diskusi kita seimbang. Membandingkan itu kan harus begitu. Sekarang oligarki, tidak ada negara demokrasi di dunia yang tidak punya oligarki. Ya, betul. Problemnya adalah kepemimpinan yang berhasil dalam demokrasi adalah yang mengendalikan oligarki, bukan yang dikendalikan oligarki. Jadi harapan kita ke depan adalah ada presiden kita di masa yang akan datang ini yang bukan jadi alatnya oligarki, tapi dia mengendalikan oligarki. Bagaimana caranya? Pertama, ini harus jadi urusan saya dengan Anies nih. Urusan saya dengan Anies bukan urusan sebagai supporter. Urusan saya dengan Anies atau calon presiden yang lain sebagai voter. Kalau sebagai supporter, apapun yang dia kerjakan salah atau benar didukung, itulah supporter. Tapi kalau sebagai voter, orang yang habis memilih, pada hari selesai dia memilih, dia mengubah posisinya menjadi penagih janji. Ketika yang bersangkutan melanggar janji yang dia ajukan selama kampanye, maka orang itu di barisan yang terdepan untuk melawan. Nah, dalam konteks itu menurut saya, jika Anies ingin berbeda dari presiden sebelumnya, yang harus dia kerjakan antara lain adalah menjadi pionir, menjadi orang pertama di Indonesia yang ketika jadi presiden memperkasai sampai terwujud adanya undang-undang pendanaan politik. Nah, Undang-undang pendanaan politik, political financing. Di Indonesia tidak punya itu. Tidak punya itu. Memang ada aturan tentang politik, money politik di mana-mana tersebar, tidak pernah ada yang ditegakkan. Di Indonesia harus ada presiden yang berani mengambil posisi tidak konflik of interest dengan persoalan yang dibahas ini. Selama ini tidak ada yang berani. Selain itu juga 0% itu juga biangnya. Nah, menurut saya kalau ada undang-undang pendanaan politik, maka kemudian banyak sekali hal yang bisa dipersehat. Karena di banyak demokrasi, undang-undang pendanaan politik itu antara lain mengatur misalnya soal bagaimana uang dalam kegiatan politik dikumpulkan. Bukan hanya jumlahnya, tapi transparansinya, akuntabilitasnya. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana uang dalam urusan politik dikeluarkan. Dalam demokrasi yang sehat, tidak boleh ada orang yang duitnya tidak berseri, membuat iklan setiap hari, menghabiskan frekuensi publik di televisi, sementara tidak ada kandidat yang lain bisa menyaingi dia. Tidak boleh. Harus ada aturan itu. Lalu kemudian yang ketiga adalah larangan atau mengharamkan repayment. Tidak boleh ada orang membantu kampanye seorang kandidat, setelah itu ada kebijakan-kebijakan yang berpihak pada yang bersangkutan. Nggak boleh itu. Ya, tapi kan saat ini peraturan itu belum ada, Kang Yayat. Belum ada. Nah, saya kok ragu ya kalau Anies ini nanti nyapresnya itu nggak dimodalin sama oligarki gitu. Nggak. Kalau soal pendanaan untuk pemenangan, saya kira semua membutuhkan. Tetapi pada saat terpilih dan dilantik, hubungan itu terputus, Rahma. Gimana mau, nggak balik modal. Tergantung presidennya. Selama ini kita punya dua presiden yang seperti Rahma bayangkan itu, seperti yang Rahma simpulkan. Maka Indonesia yang berubah harus dimulai pada saat pelantikan presiden. Presidennya tidak mau bilang begitu. Itulah yang kita butuhkan. Jadi harus dari awal Anies bilang, Anda boleh bantu saya supaya kita sama-sama memperjuangkan Indonesia yang lebih baik. Bukan Anda membantu saya supaya kebijakan saya berpihak sama Anda. Itu harus jadi kesepakatan antara Anies dengan semua yang membantu. Misalnya Anies ketemu si A, atau si G, atau si U, atau si A, atau si N gitu. Apapun namanya. Maka ketika ketemu orang itu, Anies harus menyampaikan itu. Anda boleh mendukung saya, Anda boleh membantu saya dalam kampanye, tetapi ketika saya jadi presiden, saya tidak mengabdi pada Anda. Itu harus dia katakan. Jadi menurut saya, soal-soal yang semacam ini harus diluruskan di awal. Nah, dengan begitu kita tidak mengulang kesalahan yang berulang-ulang. Kesalahan yang berulang-ulang yang menurut saya membuat bukan saja seseorang harus dikatakan dungu seperti kata Rocky Gerung berulang-ulang, tapi bangsa ini akhirnya jadi dungu gitu.
Di dalamnya semua jadi dungu gitu. Cuman ada yang dungu kelihatan banget, ada yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan bilang dungu ke yang kelihatan. Gitu. Biasanya begitu. Ya, ini mungkin ditambahkan juga prospek ini bursa Capres 2024 ini kayak apa? Kayak sampai sekarang Anies ini masih dikatakan sing tak ada lawan begitu ya? Masih belum ada lawan lah. Karena Ganjar masih didukung 0% partainya. Saya ingin disiplin dengan metodologi ya, dengan metodologi yang biasa dipakai. Anies itu baru sepertiga langkah menjadi calon presiden. Karena Nasdem tidak punya 20,22%. Ya. Jadi kalau orang berkesimpulan bahwa tinggal sekarang baru ada Anies di bursa, Anies belum, dia baru sepertiga langkah menuju bursa. Jadi belum ada sebetulnya, tetapi memang kelebihan Anies dibandingkan yang lain dan kelebihan Nasdem dibandingkan yang lain adalah inilah deklarasi resmi pertama yang diucapkan oleh partai, disampaikan kepada seseorang. Jadi kelebihannya adalah itu. Ya. Menurut saya terlalu awal untuk mengatakan bahwa belum ada lawan. Belum ada kandidat sekarang. Belum juga Karena tapi kalau dilihat bursanya nih kayak kira-kira siapa yang akan, kan kalau Demokrat sama PKS sudah diprediksi begitu ya. Ada yang bilang jangan-jangan KIB juga merapat ke sana begitu. Semua akan Anies pada waktunya katanya. Kalau prediksi Kang Eb, jadi Anies lawan kota kosong gitu. Nggak lawan PDIP dengan Puan. Enggak, kalau lihat komposisi kekuatan politik itu kan bisa 4 pasang, bisa 3 pasang, bisa 2 pasang, itu pasang kan. Kalau 4 pasang itu adalah kalau PD Perjuangan maju sendirian, lalu kemudian Gerindra dengan PKB seperti yang selama ini diceritakan, kemudian KIB menjadi kubu sendiri, lalu kemudian Nasdem yang sudah memulai dengan PKS dan Demokrat. Maka kemudian kita punya 4 pasang. Kalau kemudian ternyata salah satu dari mereka mencelat dari koalisinya, maka satu akan kehilangan kesempatan, satu kubu akan hilang, maka jadilah dia 3. Jadi Ganjar, Puan, dan Anies lah kira-kira begitu ya. Kira-kira kan nama yang beredar itu kan. Saya lebih baik bicara terbuka soal Ganjar nih. Iya. Saya tidak bisa membaca pikiran orang. Tetapi kalau saya berusaha dengan sangat keras menjadi Ganjar, maka saya akan menilai PDI Perjuangan itu bukan PDI Perjuangan titik, tapi PDI Perjuangan di ujung era Megawati. Kalau Ganjar berkhianat 2024 terhadap partainya, selesai dia. Kalau menang, lain cerita. Kalau kalah, selesai. Karena ketika kemudian era Megawati berakhir, nama Ganjar tidak ada di dalam bursa. Pada saat itulah dinamisasi PD Perjuangan terjadi dan Ganjar kehilangan hak moral dan hak politiknya untuk terlibat di dalamnya. Jadi menurut pendapat saya, sulit sekali membayangkan Ganjar akan berkhianat pada Bu Mega. Menurut saya. Maka Ganjar akan jadi kandidat kalau Bu Mega yang mengajukannya. Ini pikiran saya. Maka dengan demikian, membayangkan Puan melawan Ganjar tidak realistis secara politik. Tetapi kalau Puan dan Ganjar mungkin. Puan calon presiden, Ganjar wakil presiden. Atau Ganjarnya presiden, Puan wakil presiden bisa, mungkin saja. Tapi membayangkan Ganjar ada di luar kubu PDI Perjuangan agak sulit. Mungkin orang membayangkan kan ada Jokowi yang mendukung begitu rupa, simbolik dan semakin eksplisit belakangan. Menurut saya Jokowi punya persoalan yang sama di PDI Perjuangan. Jadi ini bukan patron dengan klien. Patronnya bisa ditempatkan kecuali seperti yang gosip yang tersebar mau bikin partai begitu. Nah, kalau kemudian Jokowi membuat partai, menurut saya khawatir Jokowi tidak husnul khotimah secara politik. Tidak gampang loh membuat partai. Tidak gampang. Dan kalau membuat partai waktunya berarti 2029. Berarti dia harus menang dulu 2024. Ketika orang yang diajukan Jokowi kalah di 2024, maka nilai politik Jokowi turun. Ketika saat itu dia berusaha membuat partai, modalnya sudah terkuras banyak. Pertama, kalau dia sudah melawan PD Perjuangan, dia sudah tidak satu kubu dengan Megawati, dengan PD Perjuangan. Itu saja sudah mengurangi nilai politiknya. Basis politik Jokowi dengan basis politik PD Perjuangan itu nggak bisa dipisah-pisah. Baik. Kalau bisa dipisah-pisah, maka PD Perjuangan di 2014 dan 2019 peningkatannya itu dramatis. Tidak. Yang terjadi adalah Jokowi menjadi ikonnya PD Perjuangan. Penambahan suara PD Perjuangan dan persentase PD Perjuangan tidak dramatis. Tidak sampai mencapai 30% seperti di awal reformasi misalnya. Maka kita bisa bilang bahwa yang disebut sebagai faktor Jokowi buat PD Perjuangan itu bukan menambahi segmen baru yang besar, tetapi menyebarkan kekuatan PD Perjuangan secara lebih merata di banyak tempat. Satu segmen lah ya. Jadi sebetulnya tidak, tumpang tindih itu. Karena itulah ketika ada faktor Jokowi 2014 dan 2019, yang terjadi adalah untuk pertama kali jumlah kabupaten kota yang dimenangkan oleh PD Perjuangan di seluruh Indonesia bertambah secara dramatis, tapi suara dan kursinya tidak bertambah dramatis. Jadi tidak bisa Jokowi dibayangkan sebagai patron besar politik Indonesia, belum bisa. Faktanya tidak begitu. Jadi menurut saya yang disebut patron itu Megawati, bukan Jokowi, dengan segala hormat sama presiden. Jadi dan dalam banyak hal menurut saya
Ini harus digarisbawahi sehingga kita tidak salah hitung. Termasuk soal Ganjar sekali lagi. Sulit membayangkan Ganjar tiba-tiba mau berkhianat pada partainya setelah puluhan tahun berinvestasi di partai itu. Pada saat partai itu akan mengalami dinamisasi setelah era Megawati berakhir kelak. Sulit sekali membayangkan. Kecuali Ganjarnya yang di depak begitu. Ya, ketika Ganjar di depak tadi itu, saya kira resiko politik buat Ganjar terlalu besar. Baik.